warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai suatu industri pembuatan pembuatan tempe. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Nafisa. Perkenalkan, nama saya Nafisa Hati-Hati, nomor absen 7. Saya Nadia Aurelia, nomor absen 12. Saya Nadia Putasari, nomor absen 4. Saya Nadia Safok Putri Sulfana, absen 6. Saya Natani Mutiara Hindrani, nomor absen 16. Saya Raja Mawati, absen 35. Berikut wawancara yang akan kami lakukan. Jadi gini Pak, kami dari SMK Negeri 1 Surabaya ada tugas untuk mewawancarai Bapak terkait industri yang sedang Bapak kelola. Boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai? Bisa Mbak, silakan. Apa yang perlu ditanyakan, apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Kalau boleh tahu, kapan pabriknya didirikan atau kapan industrinya didirikan? Pabrik yang saya kelola ini sekitarnya 6 tahun atau 7 tahun yang lalu saya dirikan Mbak. Ya sekitar 7 tahunan lah, 7 tahunan. Lumayan lama ya Pak? Ya untuk skala industri ya tidak terlalu lama, tapi kalau untuk bom industri lumayan lama. 7 tahun Mbak, 7 tahun yang lalu pabrik ini saya dirikan. Ya. Bagaimana awal mendirikan pabriknya ini? Apakah milik keluarga atau perseorangan atau pabrikan? Pabrik ini milik saya pribadi, modal saya pribadi. Sejarah saya mendirikan pabrik ini dulunya orang tua saya pedagang tempe. Orang tua saya meninggal, saya kok berkeinginan melanjutkan usaha tersebut. Masalah modal, saya dari nol dari kecil. Dulu modal sekitaran 500.000, saya mulai usaha ini. Modal milik saya, usaha milik saya dari kecil. Artinya dari kecil modal yang kecil. Seperti itu Mbak Nagara. Milik saya pribadi, bukan patungan atau keluarga. Kemudian pertanyaan Iya. selanjutnya, apa ada syarat untuk mendirikan? Kalau untuk saya, industri yang saya kelola ini minimal itu kita harus bisa menganalisa tentang limbah industri yang kita keluarkan. Industri kan pasti ada limbahnya, mulai limbah yang bisa diolah kembali sampai limbah yang tidak bisa diolah kembali. Nah itu harus diperhatikan. Kalau masalah ada syaratnya, satu yang penting masalah limbah. Jadi waktu saya mendirikan pabrik, minimal saya punya pengolahan limbah. Setelah itu ada, baru kita bisa proses produksinya. Kalau kita tidak punya pengolahan limbah, nanti dapat banyak teguran, bisa dari pihak tetangga, desa, atau nanti skala besar, karena ada limbah yang dikeluarkan dari industri ini. Syarat yang pasti harus punya pengelolaan limbahnya dulu. Itu lah. Kemudian dikelola dari manakah izin mendirikan yang Bapak kelola? Saya pabrik ini karena berhubung masih skala kecil, tidak ada izin yang saya minta atau tidak ada izin yang saya urus. Karena masih skala home industri, Mbak. Kecuali nanti setelah home industri saya meningkatkan lagi ke skala yang lebih besar, harus ada izin dari minimal dari desa. Karena ada limbah itu tadi, pengolahan limbah itu tadi. Nah, karena produksi semakin besar, limbah yang dikeluarkan semakin besar, itu harus ada izin dari pihak-pihak perindustrian. Sementara ini saya tidak ada izin dan belum minta izin karena masih skala home industri. Seperti itu. Untuk proses produksinya bagaimana? Ini kan masalah amdal ini. Pendidikan pabrik atau masalah yang nomor, iya, yang nomor 4 atau yang nomor 5?
Mulainya mengenai amdal ini, analisa mengenai dampak lingkungan. Iya, silakan. Iya. Bisa tentang amdal pada saat pengurus AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Syarat utama ketika kita mau mengajukan izin suatu industri untuk industri saya ini, AMDAL itu memang prioritas utama dan harus bisa kita jelaskan, kita terangkan ke pihak pemberi izin. Kenapa? Ruang lingkupnya kan masalah limbah yang bisa mencemari lingkungan sekitar. Kalau masalah ada kepercayaan dengan AMDAL, tentunya kita harus punya entah itu alat, entah itu tempat untuk mengolah limbah yang ketika limbah itu dikeluarkan sudah tidak mencemari lingkungan, sudah netral. Jadi limbah yang beracun diolah menjadi limbah yang tidak beracun, limbah yang ramah lingkungan, limbah yang bisa dikeluarkan ke mungkin saluran air, tapi dengan catatan sudah netral. Ada ya Pak, syarat utamanya memang kita harus punya tempat atau alat yang menyebarkan limbah industri. Seperti itu Pak. Nah, jenengan mau prosesnya itu saya jelaskan atau butuh buktinya? Seharusnya butuh bukti. Tapi kalau malah dilihatkan tempatnya kan tidak di sini, pada di pabriknya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan prosesnya. Kalau sama butuh foto bisa di belakang hari tadi. Begini, ini untuk tempe. Proses awalnya ada sekitar 4 hari Pak. Proses awal sampai tempe itu siap jadi, siap dipasarkan. Proses awal itu mulai dari hari Selasa kita merebus kedelai dulu. Kedelai sebelum kita rebus kita cuci bersih dulu. Kita buang kotorannya. Ketika kedelai sudah bersih kita rebus sampai mendidih, sampai matang. Setelah matang kita tiriskan, kita rendam semalam. Kedelai yang sudah direbus tadi kita rendam 1 malam. Fungsi 1 malam itu untuk mengeluarkan apa Pak? Bahasanya di kimia itu asam laknat atau asam apanya itu. Pokok intinya fungsi dari kita merendam 1 malam itu mengeluarkan zat asam yang ada di kedelainya. Berarti hari Rabu kan hari Selasa merebus, hari Rabu setelah kita rendam 1 malam itu kedelai mulai diproses. Pertama kita giling, kita giling itu untuk memecah kedelai. Kedelai itu kan pertama anggap aja 1, kita pecah menjadi 2. Setelah kita giling kita cuci sampai bersih. Proses pencucian itu fungsinya 1, untuk memisah kulit kedelai dengan kedelainya. Kulitnya kita buang, kedelainya kita proses, kita cuci, kita bilas sampai benar-benar bersih. Ketika sudah sampai tahap bersih, kita kasih ragi di dalam air itu. Kita kasih ragi, kita aduk. Ketika kita sudah merasa rata, kita tiriskan di hari yang sama, di hari Rabu itu tadi. Ketika kita tiriskan, sudah tiris, kita packing. Packing bisa pakai plastik, bisa pakai daun, sesuai kebutuhan dan selera. Hari Rabu itu juga. Setelah kita packing, tinggal kita diamkan menunggu proses fermentasi. Keluar jamurnya juga Mbak. Ya, ragi dari proses peragian difermentasikan keluar jamur. Bahasa jamurnya apa kita lupa. Itu butuh waktu 2 hari. Jadi di hari Rabu kita packing, hari Kamis 1 hari,
hari Jumat tempe itu sudah jadi tempe yang siap kita jual, kita pasarkan, siap konsumsi. Itu kalau prosesnya. Tidak, prosesnya seperti itu. Apakah dari produksi sampai menghasilkan berbagai jenis limbah? Ya, pertanyaan itu jawabannya ya, banyak limbah yang dikeluarkan. Satu, limbah cair ada, limbah padat ada. Makanya kita butuh AMDAL, analisa. Gimana caranya kita memproses limbah cair yang kita keluarkan menjadi limbah yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Satu, limbah cair. Prosesnya ada di jawaban pertanyaan tadi, Mbak. Ada di AMDAL tadi, analisanya tadi sudah terjawab. Limbah cair dan limbah padat. Limbah cair berupa air yang sudah kita sterilkan, terus kita buang. Limbah padat itu kulitnya kedelai tadi. Kedelai kan setelah direbus, direndam semalam, kita proses, dipisah. Yang kedelai buat tempe, yang kulitnya itu limbahnya, limbah padat. Terus kemana kan limbah padat itu tadi? Kalau yang limbah padat bisa langsung kita buang. Arti dibuang itu dikonsumsikan hewan. Bisa kambing, bisa sapi. Itu banyak nilai gizi yang ada di kulit kedelainya. Pemanfaatannya, bukan mengatasi, pemanfaatnya. Jadi dimanfaatkan untuk makanan ternak dan itu sudah berjalan. Kalau misalnya cara mengatasi limbah cair itu gimana? Nah, mengatasi limbah cair itu tadi Mbak, kembali lagi ke tadi, ada proses AMDAL, ada proses satu, kita butuh tempat, dua, kita butuh alat. Jadi prosesnya, ya limbah cair itu kita proses, entah itu dengan cara diendapkan, entah cara itu disterilkan dengan berbagai macam cara. Setelah itu keluar itu sudah enggak menjadi limbah yang berbahaya buat lingkungan. Kalau caranya banyak cara, karena setiap produksi, setiap industri punya caranya masing-masing. Tapi pasti punya caranya, ada caranya. Itu untuk limbah cairnya. Kembalinya ke tadi, AMDAL sama AMDAL. Dampak lingkungan, analisanya. Limbah padatnya, pakan ternak. Ada dua limbah berarti Mbak ya, limbah cair, limbah padat. Semuanya sudah selesai. Pertanyaan selanjutnya. Ya, Apakah limbah padat yang dijual kembali dianggap sebagai pendapatan? gimana Mbak? Apakah limbah padat yang dijual kembali dianggap sebagai pendapatan? Iya, karena itu ada nilai ekspor yang masuk untuk saya. Limbah padat yang saya limbah itu berarti kulit kedelainya tadi itu dibeli sama peternak. Biasanya sistem kontrak. Sistem kontrak itu satu tahun sekali. Ketika biasanya bulan-bulan Idul Adha, Mbak. Karena mereka ketika jual ternak dia dapat banyak uang, sebagian dikasihkan ke saya sebagai nilai kontrak limbah itu tadi. Jadi limbah itu diambil setiap hari untuk pakan ternak. Saya dapat uang 1 tahun sekali. Jadi saya dapat uang. Berarti apa yang tadi pertanyaan? Sebagai pendapatan, karena itu ada pendapatan buat saya, masukan buat saya. Ada limbahnya jadi uang, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada dana khusus yang dikeluarkan oleh pabrik untuk lingkungan? Nah, dana khusus itu seperti ini, Mbak. Entah ini maksudnya ke dana khusus atau enggak. Biasanya di desa, di lingkungan saya, ketika saya punya industri yang sekarang ini saya geluti, itu ada seperti permintaan sumbangan, permintaan, ya sumbangan itu tadi, cuman luas, sumbangan itu luas, entah itu untuk perbaikan lingkungan, entah itu untuk jasa kebersihan lingkungan, entah itu bentuk dalam rangka 17-an, itu ada dana yang dikeluarkan. Seperti itu, dana yang dikeluarkan ada. Apakah pabrik membuat laporan secara mandiri tentang pengelolaan limbah? Laporan itu ditujukan untuk siapa dan kemana, Mbak. Kalau untuk skala saya,
tidak ada laporan khusus yang saya buat masalah limbah. Gitu. Karena sekarang saya masih industri, saya belum ada laporan tentang masalah limbah ke pihak-pihak yang terkait. Belum ada Mbak, saya tidak punya laporannya. Ini ada pertanyaan dari kita. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Ini pertanyaannya dari Batin 2122. Ya. Kebanyakan ya. Enggak apa.